warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Ibu. Bagaimana pada kalian hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta satu orang untuk Belum, Bu. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, habis kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. doa selesai. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Bapak, Bu. Baik. Ibu mau menanyakan kepada ibu. Oke, Bu. Apa itu, Bu? Kenapa? Konsep tentang masyarakat budaya yang di kota dan komunitas itu 120 tahun lalu sudah direferensi oleh seorang ahli sosial. Sebuah daerah yang terkata sekarang belum di kota, kan prediksi sekitar 2025 itu 70% kota-kota itu menjadi kota, ya, menjadi komunitas. Bilangnya adalah mereka adalah orang-orang yang itu digerakkan oleh pikirannya, bukan oleh perasaannya. Jadi segala sesuatu itu Apa itu, Bu? tidak dulu juga yang perasaan dan biasanya disebutkan empati. Waktu yang terdapat yang terjadi di jalan OPW menjadikan Jakarta Besar pada Agustus 2022. Soal tenaga kerja yang tersedia di provinsi itu salah satu penggunaan kerja di kawasan permukiman padat. Masih mereka mengenai tersebut disebabkan dengan telah tidak sesuai dengan yang tersebut. Sanksinya kita ada polisi dan pasal 128 KUHP tentang pelanggaran dan perbuatan yang disengaja. Hal pidana minimal 12 tahun penjara. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan terhadap tidak saling kenal, tidak paham, dan tidak peduli. Dan tidak saling kenal, maka tidak peduli. Yang masalah, yang berjalan musik keras, masalah, yang kamarnya, kemudian saya punya wakil, tidak punya kemudian, jalan itu itu tanpa masalah ini, apapun jadi masalah. RW sebagai wilayah pemerintah dan masyarakat itu berperan penting untuk menjadi hubungan hidup di masyarakat. Pimpinan tinggi di wilayah dan bersama RT ataupun RW. Mereka ini sebenarnya diharapkan memainkan fungsi sosial ini dengan kuat karena mereka pimpinan yang paling dekat dengan warga. Mereka yang paling mengambil kondisi keberamanan. Nah, saya dengar tidak semua juga RT sudah menjadi tokoh nomor satu masyarakat, maka tugas RT untuk melengkapkan kembali dengan aktivitas kearifan dan ini semua orang menjadi kenal dan mudah-mudahan kalau kenal kemudian tidak lagi transaksional. Sudah lama digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar tetangga dengan berdiskusi, boleh dari berdiskusi atau komunikasi secara terbuka dan jujur. Jangan lupa lokasi yang aman adalah dapat menyelesaikan masalah. Gunakan kembali untuk membantu dengan emosi. Terapkan prinsip empati dan kerjasama. Nah, dari video tersebut ada yang tahu kita belajar apa hari ini?
Itu. Ya, benar. Nah, sebelumnya aku mau menyampaikan dulu tujuan belajar sekarang ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian konflik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab adanya konflik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak positif dan negatif konflik sosial, serta peserta didik mampu menjelaskan cara menangani konflik. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu konflik? Ada yang tahu? Nah, jadi Konflik merupakan suatu kondisi ketika terdapat dua atau lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda dan tidak sejalan. Konflik terjadi karena ada benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber kemasyarakatan baik sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu, meliputi perbedaan perasaan, cara berpikir, dan pendirian, karena setiap orang memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Berbagai kelompok budaya juga memiliki dan norma sosial. Sebagai kelompok budaya dua perbedaan latar belakang kebudayaan. Sebagai kelompok kebudayaan juga memiliki dan norma sosial yang dianggap. Nilai dan norma sosial tersebut bisa saja berbeda-beda antar kelompok budaya. Perbedaan tersebut mendatangkan konflik di masyarakat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dalam satu waktu yang bersamaan, sejumlah orang bisa melakukan hal yang serupa tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Dan keempat, perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Apabila perubahan berlangsung secara cepat dan mendadak, maka perubahan itu dapat memicu terjadinya konflik karena ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan tersebut. Nah, ada dampak positif konflik sosial, yaitu yang pertama meningkatkan solidaritas antar individu dan kelompok. Yang kedua bisa menciptakan norma baru di masyarakat. Yang ketiga adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang keempat termotivasi memperhatikan nilai yang dianggap masyarakat. Yang kelima meningkatkan kemampuan organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif konflik sosial. Nah, yang pertama itu menyebabkan letaknya hubungan antar kelompok. Yang kedua munculnya disintegrasi sosial. Yang ketiga perusahaan harta benda. Yang keempat hilangnya nyawa manusia. Yang kelima munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Nah, adapun cara penanganan konflik sosial, yaitu yang pertama menghindar. Beberapa orang merasa tidak ada manfaatnya melanjut ke konflik disebabkan bahwa ia tidak yakin akan menang. Orang itu berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang pendapat atau idenya paling benar. Oleh karena itu
dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya, berusaha menguasai lawan dan memaksa mereka agar menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan keinginan orang lain. Beberapa individu ingin diterima dan disukai orang lain. Dia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau keharmonisan, mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan orang lain. Jadi sekarang ibu minta kalian berdiri dan buat barisan satu memanjang. Kita akan main game. Ayo. Memanjang kayak Astaga, ikam nih. Karena dia tahu gitu. Apa aja dibuka? Aku jadi buka kan? Baju soalnya udah biasanya barang video. Nah, jadi tugas kalian adalah menjawab soal yang akan ibu tayangkan di depan kalian. Jawab, misal nih, jawab nomor 1 jawabannya untuk A, jadi kalian sebut A gitu. Nanti misalkan jawabannya benar boleh duduk. Misalkan salah kembali lagi ke belakang sampai jawabannya benar. Ya, ibu mulai ya. Nah, pilih 12. 9. Ayo. A. Salah. Nomor berapa? Nomor 4 dulu. Ayo. Nomor 2. Sosial adalah meningkatkan solidaritas kelompok. Benar, boleh duduk. Mau berapa istri? 8. A. B. D. Benar. Ayo. 1. Apa nih? Benar. Nomor berapa, Mina? Nomor 3 dulu. Mina. D. Salah. 7. B. D. D. Jangan ditutupi tangannya ini, LCD-nya. A. Benar. Ayo, Kelompok aduh, berarti 5.
Berarti kami apa sih maju kan? Udah deh. Benar. Dua. Sama. Udah sama. Apa aja? Cek. Nah, lagi. Ayo. Ya, sekarang ibu mau mulai kalian tugas kelompok. Jadi ada dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok pertama itu apa penyebab konflik sosial, yang kedua bagaimana cara mencegah konflik sosial. Mau nggak? Nah, itu bagian sini kelompok satu, di sini kelompok dua. Kelompok satu tentang penyebab konflik sosial. Yang kelompok kedua bagaimana cara mencegah konflik sosial. Sudah Bu. Bu ini kan mau gawe Bu. Ini dari
Terus Iya. Sudah Bu. belum Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah Bu. Belum Bu. Sudah Bu. Belum kelompok 1. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju. Yang pertama itu kelompok 1. Jadi Bu. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu penyebab konflik sosial, yaitu adanya perbedaan pendapat antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan kesenjangan sosial. Ya, tadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan bagaimana cara mencegah konflik sosial. Jadi yang pertama itu menumbuhkan toleransi, yang kedua menanamkan rasa, yang ketiga mengikuti kegiatan pelestarian budaya, yang keempat membuat komunikasi yang efektif, yang kelima mengajar untuk menekan empati. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bu, Ya, silakan Yendi. jadi pembelajaran hari ini tentang konflik sosial, yaitu konflik merupakan suatu kondisi ketika terdapat dua melalui pandangan, kepercayaan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda dan tidak sejalan. Konflik terjadi karena ada benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka merebutkan sumber kemasyarakatan baik sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Jadi penyebab terjadinya konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai yang cepat serta mendadak. Oke, baik, terima kasih Yendi. Datang untuk Yendi. Berhasillah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.